Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan MNC News Spesial G20 bersama saya Fani Imaniar. Presiden Joko Widodo hari ini telah resmi membuka forum konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali dan di hadapan para pemimpin dunia yang hadir, Jokowi menegaskan perang harus berakhir. Kita sekarang menuju ke venue tempat dilaksanakannya KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana, Bali pemirsa. Sudah ada beberapa delegasi dan juga undangan yang hadir datang ke lokasi Garuda Wisnu Kencana di Bali ini. Tadi kita menyaksikan pemirsa, ada Presiden FIFA Gianni Infantino menyusuri karpet merah menuju ke lokasi. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali dan dalam pidatonya Jokowi meminta agar anggota G20 secara bersama-sama mengakhiri perang. Jokowi juga meminta agar semua negara bersatu. Ia meminta anggota G20 tidak membiarkan dunia jatuh lagi ke dalam perang dingin. Seperti kita kutip pemirsa pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo yang saat ini juga Anda lihat di layar kaca Anda, memakai pakaian adat tampaknya dari Bali, ditemani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ya, Anda melihat pemirsa saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana sedang menerima atau bersiap menerima para tamu undangan dalam gelar pembukaan KTT G20. Pembukaan KTT G20 ini pemirsa dihadiri oleh kepala negara anggota G20 seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ya pemirsa, Anda menyaksikan saat ini putra mahkota dari negara Saudi Arabia Mohammed bin Zayed yang juga sebelumnya turut serta Uni Emirat Arab maksud kami pemirsa, yang juga sebelumnya bersama dengan Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid Besar atau Masjid Agung di Solo. KTT G20 Bali kali ini dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan pemimpin lembaga internasional lainnya. Selain Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, ada juga Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak atau Perdana Menteri Inggris terbaru Rishi Sunak yang sebelumnya menggantikan Liz Truss. Kemudian Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Prancis Emmanuel Macron, putra mahkota Arab Saudi yang saat ini putra mahkota Arab Saudi pemirsa Mohammed bin Salman sebelumnya. Dan juga Presiden Argentina Alberto Fernandez, serta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Anggi Pasaribu dari kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK Jimbaran, Badung, Bali. Anggi, selamat malam waktu Bali. Mungkin bisa dielaborasi terkait dengan rencana atau seperti apa jalannya gelaran malam hari ini. Ya baik, Fani, sungguh sangat menarik sekali dengan acara di GWK yang rencananya adalah sebagai acara welcoming dinner para kepala negara dari negara-negara anggota G20 yang sudah berada di Bali saat ini. Tapi sayang sekali bahwa ini merupakan acara yang tertutup dengan protokoler yang sangat ketat sehingga kami rekan-rekan media tidak bisa secara langsung untuk menyampaikan informasi dari GWK. Namun bisa disaksikan di layar belakang tempat saya berada sekarang, ini adalah prosesi di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana Jokowi ini sudah berada di GWK untuk menyambut kepala-kepala negara di GWK untuk nantinya akan menikmati makan malam dan juga sejumlah pertunjukan yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari oleh tim panitia. Ini memang menjadi salah satu momentum yang sangat luar biasa untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan bagaimana keanekaragaman Indonesia akan dipertontonkan di seluruh kepala negara yang hadir pada malam hari ini. Dan selain itu kami juga akan mereview kembali bahwa tadi sore kami juga selesai mendengarkan konferensi pers dari Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini yang membahas tentang kerjasama secara ofisial antara Indonesia dengan International Partnership Group untuk mempercepat transisi energi terbarukan. Ini terkait dengan pendanaan kemitraan energi internasional yang adil dan juga yang merata. Dan tentunya kalau berbicara mengenai transisi energi terbarukan ini menjadi salah satu komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dan nantinya memang diharapkan investasi ini bisa dilakukan secara bersama-sama dengan negara-negara maju lainnya karena mengingat potensi investasi ini bukan nilai yang murah begitu Fani dan pemirsa. Ini di kisaran angka 20 hingga 25 miliar US dollar atau setara dengan 442 triliun rupiah hingga beberapa tahun ke depan yang diprediksi hingga tahun 2030. Informasi ini masih akan kami terus pantau terkait dengan kegiatan apa yang akan berjalan selama 2 hari ini di konferensi tingkat tinggi G20. Kembali ke Anda Fani di studio. Oke, Anggi, mungkin bisa sedikit ada bocoran terkait dengan seperti apa sih pameran kebudayaan yang selama Anda pantau terlihat di Bali seperti itu ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari G20 ini, dan bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang mempertontonkan parade kebudayaan dari 37 provinsi di sana? Ya, memang di sini Fani berbagai agenda seperti side event itu dilangsungkan secara bersama-sama bersamaan dengan agenda G20 yang diberlangsungkan selama dari tanggal 13 sampai 16 ini selama 3-4 hari ke depan, yaitu di mana side event ini selain memamerkan berbagai macam kain ataupun pernak-pernik dari kebudayaan Indonesia, juga ada berbagai macam deretan acara seperti fashion show ataupun tari-tarian yang dimana ini sekaligus untuk menunjukkan seperti apa keindahan budaya kita, baik dari aksesorisnya, baik dari lagu-lagunya atau baik dari segala bentuk aspek kebudayaan yang ada di sini yang menunjukkan bagaimana keanekaragaman itu bisa dikemas sedemikian hingga dengan semenarik mungkin menjadi suatu kebanggaan bagi negara Indonesia, bagi negara-negara yang hadir di Bali beberapa hari ini. Dan tentunya kami juga melihat bahwa dengan adanya agenda welcoming dinner malam hari ini di GWK ini secara langsung juga pemimpin-pemimpin dari negara-negara lain melihat bagaimana keunikan kain-kain tradisional dan bagaimana ini dipadu-padankan menjadi sebuah fashion yang cukup menarik, dan nantinya juga bagaimana pertunjukan ini dikemas secara tradisional namun secara modern yang tentunya kita bisa menyaksikan secara bersama-sama di tayangan-tayangan yang akan dihadirkan secara virtual. Baik, terima kasih Anggi Pasaribu atas informasinya, melaporkan langsung dari kawasan Garuda Wisnu Kencana Bali. Selamat bertugas, rasa-rasa liburan ya di sana. Ya pemirsa, hari pertama dibukanya konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia mencuri perhatian dunia. Presiden dalam pidato pembukaan menekankan beberapa hal, salah satunya adalah menjaga perdamaian dunia. Dan sejauh mana Indonesia bisa berperan dalam menjaga perdamaian dunia serta mengakhiri perang yang ada saat ini. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung bersama Dino Patijalal selaku Ketua Foreign Policy Community of Indonesia dan juga Wamenlu RI tahun 2014. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam, apa kabar? Baik. Pak Dino tampaknya tidak lagi di Indonesia ya? Saya sedang di Da Nang, Vietnam. Oh, kalau boleh tahu ada agenda apa Pak?
ada pertemuan komunitas hubungan internasional think tank di sini. Interesting. Sekaligus membahas bagaimana jalannya G20 mungkin dalam agenda Tentu di sana. ya. Oke. Nah, Pak Dino, mungkin kalau misalnya kita melihat hari pertama G20 hari ini sedang berlangsung, kemudian kita juga menjadi presidensi dan tentunya juga secara otomatis menjadi sorotan dunia, dan kalau kita dengar-dengar juga menuai pujian. Tapi kalau Anda mungkin punya catatan tersendiri terkait dengan bagaimana jalannya KTT G20 sejauh ini, persiapannya sudah dari jauh-jauh hari, kita lihat finalnya pada hari ini dan besok. Kalau saya melihat ada 3 ukuran sukses dari Indonesia. Dan paling tidak 2 sudah tercapai. Ukuran pertama itu adalah menjaga keutuhan G20. Karena sewaktu perang Ukraina dimulai, banyak usulan agar G20 itu jadi G19, Rusia dikeluarkan, atau menjadi G13, ya tidak lagi ada G7 dan lain sebagainya. Sampai sekarang G20 tetap utuh, dan itu suatu hal yang sangat baik. Ya. Kedua adalah apakah KTT G20 ini bisa menghasilkan suatu komunike bersama, suatu kesepakatan antara para anggota G20 ini. Karena selama ini semua working group pada tingkat menteri di G20 semuanya gagal mencapai komunike. Tapi alhamdulillah saya dengar ada kabar baik bahwa nampaknya draft komunike sudah mulai menemukan titik terang. Ini pernyataan dari kantor Menteri Pak Erlangga, barusan saya dengar, saya baca. Jadi kemungkinan kalau terjadi komunike bersama ini suatu hal yang luar biasa, karena dalam tingkat menteri selalu gagal mencapai suatu komunike bersama. Dan ketiga, G20 bisa sukses kalau terjadi pertemuan bilateral yang strategis yang bisa mendinginkan suasana rivalitas dalam dunia yang sekarang sedang terpecah belah. Yang paling penting adalah pertemuan antara Amerika dan Tiongkok yang sudah terjadi dan nampaknya menghasilkan suatu kesepakatan, ya, tanda kutip ya, yang encouraging, ya, yang bisa membantu mengarahkan dunia yang lebih baik, ya. Termasuk juga kesepakatan mengenai perang di Ukraina, gitu. Jadi dari 3 ukuran itu saya lihat situasinya sangat baik sekali. G20 tetap utuh, kemudian berbagai pertemuan bilateral berjalan dengan baik, terutama Amerika Tiongkok, dan ketiga, kemungkinan terjadinya komunike semakin besar. Oke, ada 2 poin di sini yang saya garis bawahi, Pak Dino, terkait dengan komunike bersama yang tadinya memang sempat dikhawatirkan tidak terjadi atau tidak akan dihasilkan dalam pelaksanaan KTT G20. Kemudian juga pertemuan bilateral, tapi kita bahas mengenai komunike tersebut. Sebenarnya kalau misalnya melihat atau pelaksanaan G7 atau G sebelum ini, apa sih tantangan atau apa kesulitan yang biasanya dialami oleh negara-negara peserta untuk bisa menciptakan sebuah komunike tersebut? Dalam pertemuan G20 tahun ini, semua pertemuan working group, ya, yang dilakukan pada tingkat menteri selalu gagal karena ada perdebatan mengenai satu kalimat saja, yaitu negara G7 minta ada rujukan mengenai Rusia menyerang Ukraina. Di lain pihak, delegasi Rusia selalu bilang, enggak, kami nggak mau satu pun ada referensi mengenai Rusia menyerang Ukraina. Jadi karena tidak ada jalan tengah, maka akhirnya komunike secara menyeluruh, walaupun sudah dirundingkan aspek ekonominya, aspek sosialnya, segala macam, semuanya juga gagal. Dan gantinya adalah dikeluarkan apa yang dinamakan chair statement, yaitu presiden atau ketua G20 mengucapkan pandangan unilateral, pandangannya sendiri mengenai apa yang didiskusikan selama pertemuan itu. Nah, jadi itu yang terjadi dalam semua pertemuan working group kemarin ini yang gagal mencapai komunike karena tidak ada kompromi mengenai rujukan mengenai perang Rusia di Ukraina. Nah, jadi kalau memang terjadi komunike yang akan dikeluarkan di Bali nanti dalam KTT ini, yang menarik disorot adalah itu apa yang terjadi itu dengan kalimat itu, ya. Gimana cara mengkompromikannya, karena selama ini nggak pernah bisa dikompromikan kalimat mengenai perang Rusia di Ukraina. Itu. Nah, apa yang bisa membuatnya berbeda pada pelaksanaan G20 tahun ini? Mungkin karena Putin nggak datang, ya. Mungkin karena Presiden Putin nggak datang. Ada blessing in disguise ya, Pak Dino? Ada blessing in disguise, karena kalau dia datang pasti ribut, ya, pasti dia diserang abis oleh
paling nggak oleh negara G7 dan mungkin negara barat lainnya ya, Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya. Jadi akhirnya berantem tak terkendali dan jelas nggak akan terjadi komunikasi. Tapi karena ada nggak datang, mungkin pressure-nya lebih berkurang dan suasananya lebih berbeda. Tapi kita lihat ya, sebelum menyatakan komunikasi pasti terjadi. Ini menurut yang saya baca ya dari statement atau bisik-bisikan mungkin udah 70-80% ke arah komunikasi. Tapi masih kita tunggu apakah benar-benar akan terjadi atau tidak ya. Kita doa semoga terjadi. We hope for the best ya Pak Dino. Nah kemudian terkait dengan tadi poin ketiga Bapak yang menyebut pertemuan bilateral di tengah rivalitas antar negara, terutama kalau kita melihat bagaimana peran dari Amerika Serikat dan juga Cina. Tapi kalau kita lihat ya sekitar 2-3 hari di Bali ini tampaknya hubungan keduanya justru kelihatan mesra seperti itu Pak Dino. Apa tanggapan Anda? Mungkin ini the magic of Bali, ya kan? Mungkin itu ya, karena kalau kita lihat ya apa yang menjadi masalah itu, pertama dunia menghadapi multi krisis sekarang, ya kan? Krisis perang Ukraina, krisis pangan, energi, keuangan ya, inflasi dan hutang, pandemik dan juga iklim. Jadi dunia itu sekarang dalam situasi sangat parah dan mohon maaf 2023 bagi seluruh dunia itu akan kondisi parah, akan mengalami resesi misalnya Amerika dan Eropa dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi dunia lagi mengalami multi krisis dan kedua apa, dunia terpecah belah. Ya, antara Barat dan Rusia, Barat dan Tiongkok ya. Nah makanya penting sekali ada pertemuan bilateral di sini karena semuanya pada ngumpul di sini, semua yang punya kekuatan, kekuasaan, yang punya power, economic, political, military power itu semuanya berkumpul dan bisa saling kalau dijaga suasananya ya, mudah-mudahan mencapai suasana kesepakatan tidak perlu tertulis tapi yang bisa mengindikasikan mereka akan mulai mengurangi rivalitas dan mengarah pada kerjasama yang lebih mapan gitu ya. Jadi mungkin itu the magic of Bali ya. Yes. Aku setuju. Saya setuju sekali. Mungkin the magic of Bali, kemudian juga apa ya nuansa yang ada di sana bisa menjadi salah satu faktor untuk kita menghasilkan kesepakatan bersama, kemudian juga nuansa kebatinan antar negara-negara yang selama ini hubungannya. Asal jangan di Bali mereka senyum-senyum nanti meninggalkan Bali ribut. Jangan dong. Ya kita harapkan magicnya berlangsung sampai ke depan seperti itu ya Pak Dino. Benar ya. Tapi Pak Dino untuk Indonesia sendiri gitu, dengan kita menjadi tuan rumah sebuah acara yang memiliki prestise skala internasional, kemudian juga what's on the stake-nya sebesar ini. Bagaimana Anda melihat negara-negara, tidak hanya para peserta G20 saja, tapi dunia internasional sekaligus dalam memandang Indonesia? Kita bisa memberikan apa ya namanya jalan damai, jalan tengah, negara-negara ini berkumpul. Kita juga bisa menyajikan tadi the magic of Bali, pameran kebudayaan dari 37 provinsi juga disatukan dalam wadah Bali ini. Ya, kalau menurut saya kita harus melihat dari big picture-nya ya. Big picture-nya adalah sekarang ini G20 mengalami pergeseran historis karena untuk 4 presidensi ke depan itu dipegang oleh negara yang dinamakan Global South, negara-negara dari selatan global ya, termasuk Indonesia sekarang, kemudian berikutnya India, kemudian berikutnya Brazil, kemudian berikutnya Afrika Selatan. Jadi tidak lagi secara beruntun dipegang oleh negara-negara barat ya, negara-negara maju. Jadi ini suatu hal yang penting dan penting sekali. Pada saat pertama kalinya digeser kepada Global South ya, negara-negara berkembang, itu dipegang oleh Indonesia dan Indonesia menghandle-nya dengan baik ya, karena potensi G20 ini pecah benar-benar cukup tinggi dan kalaupun tidak pecah tapi tidak berfungsi itu juga cukup tinggi potensinya gitu, right? Nah jadi saya yakin delegasi India yang datang juga banyak belajar dari Indonesia, mengamati ini Indonesia gimana nih, biar kami juga nanti ketika mewarisi G20 kami juga bisa menjaga keutuhan G20 gitu. Jadi saya kira Indonesia mempunyai peran yang cukup strategis untuk menjaga agar pergeseran manajemen G20 ini dari utara ke selatan berjalan dengan mulus dan tidak tersandung dengan berat. Jadi secara tidak langsung juga menentukan standarisasi ya? Ya, benar ya. Jadi Indonesia memberikan standar yang baik ya bagi presidensi G20.